Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info. Yang pastinya kita kembali hadir untuk berbagi resep enak dan mudah untuk sahabat semua. Oke, untuk resep yang akan kita share di kesempatan kali ini, kita akan membagikan resep kue bolu ataupun cake lainnya untuk sahabat semua, yaitu resep bolu labu kuning, yaitu kue bolu dan menggunakan daging buah labu kuning sebagai salah satu bahan utamanya. Rasanya manis, lembut dan juga wangi. Pokoknya sobat-sobat di rumah pasti akan suka dengan rasanya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya seperti biasa, yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, untuk membuat bolu labu kuning ini, step pertama kita akan menyiapkan bahan untuk adonan bolunya. Jadi daging labu kuningnya ini akan kita kukus terlebih dahulu. Tapi tidak kita kukus semuanya, kita kira-kira saja. Yang penting kita bisa dapat daging buah labu kukusnya sebanyak 150 gram. Kita kukus 4 potong sebesar ini saja. Ini juga yang dipakai paling hanya 2 potong saja. Nah, ini dia labunya sudah kita kukus, jadi sekarang tinggal kita ambil saja daging labunya. Lalu langsung kita masukkan ke dalam wadah blender. Kita ambil dari 2 potong labu saja. Oke, setelah daging buah labunya kita dapatkan, sekarang kita tambahkan garam kira-kira setengah sendok teh. Lalu tambahkan juga santan kira-kira 5 sendok makan. Dan untuk memblendernya cukup sebentar saja. Nah, setelah lembut seperti ini, kita sisihkan dulu untuk sementara. Oke, bahan selanjutnya yang akan kita siapkan dulu adalah tepungnya. Di sini kita pakai tepung protein sedang sebanyak 150 gram. Nah, tepungnya ini akan kita campur dulu dengan bahan lainnya, yaitu setengah sendok teh baking powder. Kemudian kita aduk sampai rata. Dan jika sudah, kembali kita sisihkan dulu untuk sementara. Nah, selanjutnya setelah semua bahan untuk membuat adonan bolunya sudah siap, sekarang kita akan mulai membuat adonan bolunya. Pertama kita masukkan gula pasir sebanyak 175 gram. Lalu masukkan juga 2 saset kecil vanili atau kira-kira sama dengan 1/4 sendok teh. Kemudian pengemulsi SP kira-kira 1 sendok teh. Lanjut kita masukkan juga 4 butir telur. Saran dari kita sih saat memasukkan telurnya sebaiknya kita pecahkan dulu telurnya dalam wadah kecil seperti ini satu persatu, guna menghindari bahan adonan kita tercampur telur kualitas buruk. Oke, sekarang kita akan kocok dulu campuran gula dan telurnya ini. Kita kocok sampai mengembang kaku seperti krim. Biasanya kalau kita membutuhkan waktu kira-kira 12-15 menitan. Ya, setelah gula dan telurnya ini mengembang kaku seperti ini, sekarang saatnya kita bisa masukkan campuran terigunya. Kita masukkan saja secara bertahap supaya mudah mencampurnya. Kemudian kita mixer kembali dan cukup gunakan speed rendah hingga sedang. Nah, setelah tepungnya masuk semua, sekarang kita bisa masukkan santan sebanyak 120 ml dan juga minyak goreng kurang lebih sebanyak 30 ml. Nah, karena di sini kita menggunakan santan, maka nanti bolu labu kuningnya ini akan terasa wangi dan juga gurih. Oke, sekarang kita mixer saja sampai semuanya tercampur menggunakan mixer dengan speed rendah. Ya, jika adonannya ini sudah agak tercampur seperti ini, sekarang tinggal kita masukkan bahan terakhir, yaitu labu halusnya. Selanjutnya tinggal kita mixer kembali pakai speed rendah sampai tercampur rata. Baru setelah itu adonan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian untuk kita warnai. Ya, sekarang adonan bolunya ini sudah jadi. Maka selanjutnya adonannya ini kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Lalu salah satu bagian kita beri pasta coklat 4-5 tetes atau secukupnya saja. Jadi pasta coklat itu selain dia memberikan warna coklat pada adonan, juga akan memberikan aroma dan juga rasa coklat pada adonan bolunya ini. Kemudian untuk adonan yang tersisa kita beri pewarna kuning secukupnya. Atau bisa juga kita beri sedikit pewarna merah supaya warnanya jadi sedikit oranye. Selanjutnya tinggal kita aduk saja. Oh ya sobat, tidak perlu khawatir kalau misalnya warna adonannya ini tidak terlalu terlihat seperti ini, karena biasanya warnanya baru akan keluar saat dipanaskan.
Oke, setelah adonannya ini kita warnai, sekarang tinggal kita tuang saja ke dalam loyang. Di sini kita pakai loyang kotak. Tapi jangan lupa loyangnya ini kita beri alas kertas roti dulu, dan juga kita olesi juga dengan margarin supaya hasilnya nanti dia tidak lengket. Dan karena bolu yang kita buat ini ada 3 lapis warna, maka adonannya ini kita kukus secara bertahap. Dimulai dengan warna kuning, kita akan kukus selama 10 menitan. Oke, setelah 10 menitan kita mengukusnya, dan sekarang kita akan tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang kita beri pasta coklat. Kita tuang saja langsung seperti ini, dan kalau panas sobat bisa mengecilkan dulu api kompornya. Oke, jika sudah, sekarang kita akan kukus lagi selama 10 menitan juga. Ya, setelah 10 menit yang kedua, sekarang tinggal kita masukkan adonan yang terakhir. Jadi sekarang bolu labu kuningnya ini mempunyai 3 lapis warna. Dan untuk yang terakhir ini kita akan kukus sedikit lebih lama, yaitu 15 menitan. Ya, setelah pengukusan yang terakhir yaitu selama 15 menitan, sekarang kita akan lihat hasilnya. Dan seperti yang bisa sobat lihat, warna kuningnya juga sekarang sudah muncul. Warnanya bagus sekali dan tidak terlalu over, bukan? Dan sekarang akan kita keluarkan. Caranya langsung kita balik saja seperti ini. Kemudian tinggal kita potong-potong saja. Lalu kita akan lihat apakah bolu labu kuningnya ini dia matang sempurna ataukah tidak. Dan seperti yang sobat lihat, cake-nya matang sempurna. Dari bawah hingga atas matang semuanya. Dan lapisan layar cake-nya terlihat bagus juga, bukan? Lalu untuk mempercantik tampilannya, kita bisa menambahkan bulatan labu kukus di atasnya seperti ini. Oke, ini dia bolu kukus labu kuningnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat cantik dan enak sekali, bukan? Sobat di rumah harus juga mencobanya, karena selain rasanya yang enak, ternyata mudah juga cara membuatnya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa dilihat juga resep-resep kue bolu lainnya yang rasanya pastinya tidak akan kalah enaknya. Yang video-videonya bisa sobat lihat via link yang ada di deskripsi video ini. Dan akhir kata, jangan lupa diklik juga tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.